Shalom, perkenalkan nama saya Berta Yunita Elizabeth Saikoko, Prodi Pendidikan Agama Kristen dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Ekumene Kupang. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang 3 jenis arah komunikasi. Ada 3 jenis arah komunikasi, yaitu yang pertama komunikasi ke bawah atau downward communication. Yang kedua ada komunikasi ke atas atau onward communication. Dan yang ketiga horizontal communication atau komunikasi horizontal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ialah downward communication atau komunikasi dari bawah. Nah, komunikasi dari bawah itu adalah jenis komunikasi dalam organisasi yang dimana dia mengacu pada aliran informasi, instruksi atau pesan dari tingkat manajemen atau otoritas yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam hierarki organisasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling umum terjadi dalam struktur hierarkis organisasi dan biasanya digunakan untuk menyampaikan arahan, bahkan kebijakan, tujuan informasi, serta ekspektasi kepada karyawan maupun anggota tim yang berada di bawahnya. Nah, ada beberapa karakteristik penting dari komunikasi ke bawah ini, yaitu yang pertama ialah tujuan pengarah utama. Nah, tujuan pengarah utama dari downward communication atau komunikasi ke bawah ini adalah untuk memberikan petunjuk, arahan, dan informasi kepada bawahan. Nah, jadi ini dia dapat membantu memastikan keselarasan dalam tugas dan tujuan organisasi. Nah, karakteristik yang kedua itu adalah alat manajemen. Nah, komunikasi ke bawah ini merupakan alat penting bagi manajemen untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas organisasi. Jadi manajemen ini dia menggunakan komunikasi ini untuk memastikan bahwa tugas dilaksanakan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Karakteristik yang ketiga itu ialah bentuk komunikasi. Nah, jadi downward communication ini atau komunikasi ke bawah ini dia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pidato, memo, email, rapat, maupun panduan tertulis atau komunikasi langsung dari atasan kepada bawahan. Karakteristik yang keempat itu ialah kemungkinan tumpang tindih. Nah, kemungkinan tumpang tindih ini terkadang terjadi tumpang tindih dalam pesan downward communication, yang dimana dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakjelasan. Nah, oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk menyusun pesan secara jelas dan efektif. Karakteristik yang kelima itu ialah umpan balik terbatas. Nah, salah satu karakteristik ini adalah salah satu tantangan dalam downward communication. Jadi adalah bahwa umpan balik ini dari bawahan biasanya dia sangat terbatas. Jadi karyawan ini mungkin merasa enggan untuk memberikan masukan atau bertanya, sehingga manajemen perlu menciptakan lingkungan yang mendukung umpan balik terbuka. Nah, contoh konkret dari downward communication atau komunikasi ke bawah ini adalah ketika seorang CEO mengirimkan memo kepada semua karyawan yang dimana mengumumkan perubahan dalam kebijakan perusahaan, atau ketika seorang supervisor memberikan arahan tertulis kepada timnya mengenai proyek tertentu. Nah, jadi pentingnya downward communication ini atau komunikasi ke bawah ini adalah untuk memastikan semua anggota organisasi ini dia mampu memahami peran mereka serta tujuan organisasi dan tugas yang dilaksanakan. Nah, jika komunikasi downward communication ini dilakukan dengan efektif, ini dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan organisasi. Nah, yang kedua dari jenis arah komunikasi yang kedua adalah upward communication atau komunikasi ke atas. Nah, jadi komunikasi ke atas ini adalah jenis komunikasi yang dimana dalam organisasi dia mengacu pada aliran informasi, masukan maupun laporan yang mengalir dari tingkat bawah dalam hierarki organisasi ke tingkat manajemen atau otoritas yang dimana lebih tinggi. Jadi ini adalah cara bagi karyawan atau anggota tim yang berada di tingkat yang lebih rendah itu dia untuk menyampaikan informasi maupun saran dan masukan atau laporan dia mengenai tugas maupun masalah
maupun hal-hal yang berkaitan dengan organisasi kepada atasan atau manajemen. Nah, ada beberapa karakteristik penting dari komunikasi ke atas ini, yaitu yang pertama ada umpan balik dan masukan. Nah, komunikasi ke atas ini dia memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan umpan balik tentang tugas, kebijakan atau masalah yang mereka hadapi. Jadi mereka itu dapat memberikan masukan untuk perbaikan ataupun saran kepada manajemen. Nah, karakteristik yang kedua ialah transparansi dan keterbukaan. Nah, penting bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keterbukaan dan transparansi sehingga karyawan itu dia merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah atau ide-ide mereka tanpa takut represalias. Nah, karakteristik yang ketiga itu yaitu proses pelaporan. Nah, organisasi itu dia biasanya memiliki proses pelaporan yang formal seperti formulir laporan, pertemuan umpan balik maupun sesi diskusi yang dimana memungkinkan karyawan untuk menyampaikan informasi ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Nah, karakteristik yang keempat dari komunikasi ke atas ini ialah peran manajemen. Nah, manajemen ini dia berperan dalam mendengarkan, mengevaluasi serta merespon pesan dari komunikasi ke atas atau upward communication. Nah, ini dapat melibatkan pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah, mengimplementasikan perubahan atau memberikan apresiasi atas saran yang diberikan. Nah, karakteristik yang kelima itu ialah perbaikan organisasi. Jadi komunikasi ke atas ini dia dapat membantu organisasi untuk terus berkembang dan juga meningkatkan kinerjanya. Nah, karyawan yang terlibat dalam proses ini itu pasti dia merasa dia lebih terlibat dalam keputusan organisasi. Nah, kita bisa ambil contoh yang konkret pada penjelasan ini, yaitu ketika seorang karyawan dia mengirimkan laporan tertulis kepada atasan tentang hasil proyek yang mereka kerjakan. Nah, di situ ketika seorang staf menyampaikan saran untuk mengoptimalkan proses kerja kepada manajer, maupun ketika tim memberikan umpan balik kepada pimpinan dalam pertemuan evaluasi kinerja. Nah, upward communication atau disebut dengan komunikasi ke atas ini itu adalah elemen yang sangat penting dalam manajemen yang dimana paling efektif karena membantu organisasi untuk mendengar suara karyawan maupun meningkatkan kualitas keputusan dan juga menjaga keterbukaan dalam hubungan kerja. Dan yang ketiga tentang jenis arah komunikasi itu, yang ketiga adalah horizontal communication atau disebut dengan komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini dia merujuk pada pertukaran informasi, ide dan data antara individu maupun unit yang memiliki tingkat hierarki atau posisi sejajar dalam organisasi. Nah, ini adalah bentuk komunikasi yang terjadi di antara rekan kerja atau departemen yang dimana memiliki peran atau tingkat wewenang yang sama dalam struktur organisasi. Dan ini pun tidak melibatkan hubungan atasan maupun bawahan, seperti dalam downward communication atau upward communication. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik dari komunikasi horizontal. Yaitu yang pertama ada kolaborasi. Nah, komunikasi horizontal ini dia memfasilitasi kolaborasi dan koordinasi antara individu atau tim yang bekerja pada tugas atau proyek yang serupa atau terkait. Nah, ini juga memungkinkan berbagai informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristik yang kedua di sini adalah pemecahan masalah. Nah, ketika tim atau departemen ini dia menghadapi masalah ataupun tantangan, komunikasi horizontal ini dapat digunakan untuk berdiskusi maupun mencari solusi dan mengidentifikasi pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karakteristik yang ketiga di sini adalah kecepatan dan efisiensi. Nah, komunikasi horizontal ini dia cenderung lebih cepat dan efisien daripada komunikasi yang harus melewati berbagai tingkatan hierarki. Jadi hal ini tuh dia dapat mempercepat pertukaran informasi dan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, karakteristik yang keempat itu adalah komunikasi tidak formal. Nah, komunikasi tidak formal ini seringkali komunikasi horizontal ini dia bersifat
lebih tidak formal daripada komunikasi yang terjadi dalam struktur hierarki. Jadi ini tuh dia dapat melibatkan percakapan sehari-hari, pertemuan tim, ataupun komunikasi melalui pesan teks maupun email. Dan karakteristik yang kelima itu adalah kesinambungan operasional. Nah, komunikasi horizontal ini dia dapat membantu memastikan kesinambungan operasional antara departemen ataupun tim yang berbeda. Nah, ini adalah faktor kunci dalam menjaga organisasi itu dia tetap berjalan dengan lancar. Nah, salah satu contoh dari horizontal communication atau komunikasi horizontal itu ialah ketika tim pemasaran berkomunikasi dengan tim penjualan untuk memberikan informasi tentang kampanye iklan yang akan datang, ataupun ketika departemen itu produksi berkoordinasi dengan departemen logistik untuk memastikan stok barang selalu tersedia. Nah, jadi komunikasi horizontal ini penting dalam memastikan kolaborasi yang efektif di dalam organisasi dan memfasilitasi aliran informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang baik serta menciptakan hubungan kerja yang kuat antara rekan kerja sejajar. Nah, demikian penjelasan saya mengenai 3 jenis arah komunikasi. Sekian dan terima kasih.